kajian. Nggak tahu. Sebelumnya kita sudah bahas tentang akidah. Ya. Kalau kita kembali mengingat pada awal kajian saya berdasarkan kajian tentang akidah syariah dan tasawuf ini pada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang dikenal sebagai hadis Jibril, di mana Rasulullah waktu itu ditanya Jibril 3 hal tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam, tentang ihsan. Pembahasan tentang iman nanti itu jadi pembahasan akidah, pembahasan uluhi atau itu tauhid, pokoknya dari keyakinan kepada Allah yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, dan pada perspektif tauhid awal dikenal dengan akidah awal yang kita mengenal dengan sifat uluhi yang kita sudah bahas. Tetapi kalau tauhid level awas nanti bahasanya ada di tasawuf, nanti itu yang dikenal dengan ma'rifatullah. Maka belum saatnya sekarang bahas itu, nanti pada waktunya kita akan sampai pada pembahasan ini. Dan pembahasan tentang Islam itu dibahas di dalam kajian fikih. Bisa merasakan kehadiran Allah, bisa merasakan diperhatikan Allah, bahkan bisa seolah-olah melihat Allah. Ilmu inilah yang kemudian dikenal dengan ilmu akhlak dan tasawuf. Ilmu akhlak tasawuf. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu akhlak? Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Apa yang dimaksud dengan ilmu thariqah? Apa yang dimaksud dengan ilmu hakikat? Ini nama yang harus kita kenal dulu, karena nanti kalau kita bahas ini pasti akan berkaitan dengan nama-nama ini. Dan kalau Bapak mengkaji pasti akan menemukan peristiwa ini. Harus didudukkan lebih dahulu. Kalau kita membahas ilmu ini dari sisi akhlak, akhlak itu lebih kepada perilaku yang nampak sebagai gambaran batin melalui proses pembiasaan yang panjang sehingga jadi akhlak. Itu ilmu akhlak. Kalau thariqah nanti baru kita bahas di dalam kesempatan lain. Kalau thariqah itu dan syariat juga mengalami penyempitan makna, kemudian hanya dipahami aturan-aturan hukum, maka pelaksanaan hukum itu namanya thariqah. Maka secara umum ada orang yang dapat thariqah, aturan bagaimana cara sholat, cara puasa, cara zakat, itu namanya fikih. Ketika dilaksanakan, Bapak menempuh jalan menuju ke Allah sudah thariqah. Secara umum tidak ada orang yang dapat thariqah. Ini menjadi dua besar. Biasa kita kenal hakikat syariat, hakikat syariat. Nah, atau biasanya orang yang belajar di fikih tasawuf. Nah, maka kalau itu berarti fikih aturan luarnya, tasawuf aturan bagian dalamnya. Ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Caesar, seorang ulama besar dari Maroko. Beliau menegaskan bahwa hubungan antara fikih dan tasawuf itu seperti hubungan badan dan roh. Seperti halnya badan tak bisa dibayangkan tanpa roh, tanpa badan. Seperti itulah fikih dan tasawuf. Tidak mungkin orang Islam itu meninggalkan salah satunya. Kalau orang itu hanya mengurusi fikihnya saja dan mendalami tasawufnya, maka dia akan seperti badan yang ada rohnya. Sholatnya itu hanya seperti mesin, tidak ada rasanya. Puasanya hanya seperti mesin, tidak
Jadi terus orang kok sholat ini jadi sama aja itu rasanya. Karena sholat ini ada rasanya. Rasanya ada Allah sama astagfirullahaladzim sama la haula wala quwwata illa billah sama subhanallah bihamdihi subhanallahil sama. Mosok dikasih jeruk, dikasih mangga, dikasih gulai, dikasih sate, rasanya sama. Kalau sama, terus jawabannya apa rasanya? Rasanya pahit semua. Nah, kalau rasanya pahit semua, ya sakit kita ini. Sakit. Kalau saja sholat itu tadi wajibkan, insya Allah baru ada yang sholat. Karena ada yang kekagian sholat, rasanya sholat itu maksa juga. Diajak bikinan, dia maksa, dia gak enak. Diajak sholat, dia maksa, udah ada yang enak. Ini ada masalah. Berarti batin dan jalan. Kalau ada yang naik mobil di depan Masjid Istiqomah, terus sudah masuk, mobil itu saya sudah 1 jam saya tanya Pak yang dilihat apa Masjid Istiqomah. Sudah 1 tahun saya tanya Pak yang dilihat apa Masjid Istiqomah. 10 tahun saya tanya Pak yang dilihat apa Masjid Istiqomah. Sampai 70 tahun yang saya tanya yang dilihat Masjid Istiqomah. Pak keluar, ini mobil mesinnya mati, tidak jalan. Tidak jalan. Ini serius Pak. Di ibadah orang Islam di mayoritas tidak menjalankan batinnya. Tidak menjalankan batinnya. Kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad fasada, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasada, wa man jama'a bainahuma faqad tahamma. Siapa yang melulu ngomong masalah kebatinan Islam, sok bicara spiritualitas segala macam, tapi dia tidak memiliki orang begini ini ujung-ujungnya syirik. Kayaknya Islam tapi nggak sesat. Lihat saja dulu ada yang mungkin ngomong itu kalau kita bodoh lalu sendiri tidak akan berani maju ya. Kalau kumpul sama kiai proses dia tidak akan berani. Jadi sudah begitu. Maka ilmu ini diturunkan langsung dari Rasulullah kepada putranya Rasulullah, ya Sayyidah Fatimah dan putranya Sayyidina Ali. Allah Muhammad waktu masih kecil mereka semuanya sudah dipanggil Rasulullah, dan Rasulullah mentalkan Sayyidina Ali itu ada di dalam kitab Muwatta Imam Malik bagaimana baiat itu dilakukan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa baiat thariqah itu tidak ada dasar, orang yang ngomong itu dan pikirannya tidak ada dasarnya. Dia yang tidak punya guru, yang tidak punya sanad, itu malah mengkritik orang yang punya sanad, punya guru. Dari Imam Hasan Hussein diteruskan kepada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu sampai disebut Zainal Abidin, mahkotanya orang ahli ibadah, karena sholatnya sunnah sehari semalam 1000 rakaat. Tidak ada orang yang lebih ahli ibadah di zamannya dari cicitnya Rasulullah Ali Zainal Abidin, sampai dikenal bohong karena saking kuatnya ibadah. Beliau punya gelar lain namanya As-Sajjad, yang paling kuat sujudnya Ali Zainal Abidin. Nanti beliau meletak makom kubur-kubah, makom penyendiri. Nanti dari Ali Zainal Abidin diteruskan kepada putranya Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir diteruskan kepada Musa Al-Qadir. Musa Al-Qadir diteruskan Muhammad Baqir kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq kepada Musa Al-Qadir. Musa Al-Qadir kepada Ali Ridho, dan Ali Ridho kepada Ma'ruf Al-Karfi. Ma'ruf Al-Karfi sudah orang Baghdad, nanti nyambung ke Syaikhul Qadir Al-Jilani. Ketika
ketika Syaikhul Qadir Al-Jilani bernamalah Thariqah Qadiriyah. Nanti dari Syaikhul Qadir diturunkan kepada sejak saat itu dia senantiasa zikir Allah di batin. La ilaha illallah dan Allah ditarik ke dalam zikirnya. Jadilah nanti Thariqah Al-Sabandiyah. Terus sampai sekarang Thariqah itu isinya yang tiga ini. Isinya zikir, jangan zikir roh, namanya bisa macam-macam. Penggabungan itu jadi Qadiriyah, Al-Sabandiyah, menjadi Samaniyah, jadi Samaniyah. Itu nanti sudah batangnya Thariqah itu tetap di Qadiriyah, jadi tetap di Syaikhul Qadir Al-Jilani. Jadi itu karena itu orang Syaikhiyah pun tetap baca manhaj Syaikhul Qadir, siapapun tetap karena tentang besarnya dari sana. Alhamdulillah saya sudah 2 kali bahkan keliling Purwani di Baghdad termasuk Syaikhul Qadir Al-Jilani. Saya berbagi kedudukan Syaikhul Qadir Al-Jilani yang sekarang masjid dan Syaikhul Qadir Al-Jilani. Jadi begitu juga Imam Junaid Baghdadi, Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu kesadarannya ada di 10 meter di bawah tanah. Jadi kalau orang khusus biasanya hanya berdoa di atas itu. Tapi sebenarnya mata beliau masuk ke belakang, terus ada pintu ke bawah 10 meter. Begitu kita masuk 10 meter ke bawah, di bawah itu ada musola kecil di bawah tanah. Ada ruang khusus ruang kecil tempat khawatnya Syaikhul Qadir Al-Jilani, dan ada tempat khawatnya Bang. Jadi orang-orang dulu itu ahli khawat. Di situ ada sumur yang sekarang sudah ditutup. Anehnya di bawah itu rasanya sejuk dingin, padahal ada di bawah tanah sumur itu. Itu karena tempatnya para itu adalah ibadah. Jadi itu tasawuf yang menyebar di Indonesia ini. Di Indonesia ini dibawa oleh ulama dari 11, namanya Ahmad Roteh 11. Ahmad Roteh 11 itu orang jenius, beliau orang muda sekali. Beliau termasuk guru besar di Makkah. Beliau mengajarnya di Bukit yang sekarang jadi rumah raja, jadi istana raja. Nah, beliau dulu punya madrasah. Orang-orang Indonesia itu kalau mondok di Mekah dulu ada di madrasah dia. Nanti madrasah itu yang melanjutkan keilmuannya Syekh Nawawi Al-Badali, yang melanjutkan pengajaran thariqahnya itu pakliknya Imam Nawawi Syekh Nawawi, yakni Syaikhul Karim Al-Kahra. Nah, Syaikhul Karim ini dulu yang menggerakkan perlawanan terhadap Belanda sehingga terjadi perang petani Banten dan orang-orang mereka melawan Belanda yang dibantai oleh Belanda. Syaikhul Karim sendiri waktu itu dipanggil oleh Ahmad Roteh sehingga beliau ke Mekah lewat Belanda. Di Belanda beliau bangun masjid, sampai sekarang masjidnya ada, masih dilanjutkan masjidnya Syaikhul Karim. Dan nanti beliau yang mengambil kepemimpinan setelah Syaikhul Karim. Nanti murid-murid setelah itu ada yang ke Cirebon, Syekh Tolha. Dari Syekh Tolha inilah kemudian muridnya Syekh Tolha namanya Abbas Buhu. Jalur thariqahnya jelas, guru-gurunya jelas. Nah, sementara kata Imam Malik tadi, man tafarraqaha yatasawwaf faqad tafassal. Kalau orang hanya fikih saja, dia tidak mau mengerti tasawuf, fasik jatuh. Orang kalau pinter fikihnya, itu fikih itu kalau sudah sampai pada fikih muqarrarah itu badai perbandingan. Jadi kan nanti bisa tahu bahwa yang tidak boleh menurut
menurut imam ini bisa boleh menurut imam ini. Kalau lagi kita kawin lagi, gampang tinggal nyari janda. Dia janda, nanti kami berdapat dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia tidak perlu wali. Terus syahidnya, saksinya, ambil pendapat yang mengatakan bahwa saksi tidak harus dihadirkan, cukup diberitahukan. Kalau coba tinggal dibawa ke hotel, suruh ngambilkan kamarnya, jadi sudah. Jadi, tapi ini kan campur-campur madhab, diambil enaknya saja. Ya itu terus jadinya pasif, kayak gini. Aturan agama dimainin. Kalau mau tidak sholat, gampang. Kalau jadi sudah ngerti dalilnya jamak fil hadir, jamak yang tidak pergi kemana-mana. Kalau itu bahaya, saya tidak akan jelaskan. Bahaya nanti, dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Kenapa? Karena tahu ada aturan jamak fil hadir, jamak yang tidak ada perpergian. Itu yang ruwet nanti kalau orang biasa ini. Kalau orang males puasa, ya gampang. Tinggal pergi ke Bandung dan sudah boleh tidak puasa. Kalau ke Bandung sudah lebih 83 km sudah boleh, sudah safar. Dan yang penting jalan masih belajar, boleh makan di sana. Kalau sama istri boleh tidur siang-siang sama istri, catatnya 3 hari. 3 hari menurut ulama Syafi'iyah. Kalau Hanafi 5 hari. Kalau bosan bisa pindah ke mana lagi. Ya, terus saja 1 bulan dan puasa nggak bisa muter-muter. Artinya hukum itu bisa diakali. Ya. Ayo kita punya uang 150 juta. Katakanlah misok sekarang 100 juta. Kapan punyanya? Punyanya misalnya tanggal 6 Dzulhijjah tahun 2005 kemarin. Terus 1446, sekarang 1447. Kapan punyanya? Maghrib jam 7. Katakanlah sekarang ini 6 Dzulhijjah, belum jam 7. 150 juta orang bapak dengan zakat itu sudah haul, karena sudah nisab, sudah haul. Tapi belum jam 7. Terus bapak telepon istrinya, Bu, itu uang 150 dibagi 2 ya. Ibu yang 75, saya 75. Ayo kurang 5 kalau bilang. Kena zakat? Tidak haul, tidak sampai 1 tahun. Kurang 5 menit. Setelah 10 menit ditelepon lagi, Pak, Bu, nggak jadi ya? Wah, nggak jadi, ibu saya hitungnya. Selesai. Nggak kena zakat. Ayo, apa saja hukumnya bisa diakali kalau orang sudah ngerti tentang hukum. Lihat aja hukum di Indonesia bulan dengan orang yang hukum diakali semua kita ini. Jadi itu namanya fasik, rusak. Tapi kalau sudah masuk tasawuf, ayo, bapak mau sholat jamaah-jamaah terus. Kata orang tasawuf, sholat itu ketemu kekasih. Mana ada orang yang jatuh cinta diajak ketemuan sama kekasihnya 5 kali, tanggal 3 kali, gombal nio, gitu loh ya. Mana ada orang katanya jatuh cinta, diajak ketemu 5 kali, kok malah amal sendiri. Ada orang jatuh cinta itu Pak, disuruh ketemu 3 kali, minta 5 kali, disuruh 5 kali, minta 10 kali. Maka tasawuf kunci, nggak bisa, nggak banyak orang. Kalau sudah benar orang itu tasawufnya, nggak mungkin orang itu dari 20 itu. Coba urusan zakat, orang tasawuf itu yang modern, keuntungannya itu kebersihan hatinya, ini di sini kan dibahas, nanti sebentar. Tapi jangan berani-berani terus teledor dalam urusan wajib. Lucu Pak, orang mau nyari untung nggak punya modal, butuh gitu ya, tak mungkin, nggak ada tasawuf tanpa thariqah, nggak ada thariqah tanpa tasawuf. Siapa yang menggabungkan dua-duanya, kata Imam Malik, faqad tahaqqaq, baru itu benar-benar betul. Jangan ada ulama 50 tahun terakhir, sebelum 50 tahun terakhir, yang tidak ahli dua-duanya, yang disebut ulama dalam Islam.
Tidak ada yang tidak ahli dua-duanya. Ya fikih ahli, tasawuf ahli. Hatta Ibnu Taimiyah yang anti wujudiyah itu pun orang Toreko. Ibnu Taimiyah itu orang Mesir, Torekotnya Qadiriyah. Dalam fatwa dia punya satu jilid khusus bahas tasawuf. Orang yang menjadi kiblatnya orang anti tasawuf itu masih bertasawuf. Itu loh ya, saya bertasawuf. Jadi dulu nggak ada ulama Indonesia. Bapak ngomong siapa? Ayo, mau ngomong siapa? Wali Songo. Semua jago tasawuf, Pak. Terus Bapak bilang Wali Songo itu ilmunya biasa. Oh nanti dulu, Pak. Itu ada sekarang keturunan Sunan Ampel yang di Cilacap. Dia yang memegang turosnya peninggalan para Wali Songo. Ternyata Wali Songo itu nulis kitab semua. Ternyata Sunan Ampel itu punya tulisan kitab. Ternyata tahlil itu dari Sunan Ampel. Bahsul Masail NU keliru. Ketika waktu itu kiai-kiai mengatakan membuat tahlil itu dimungkinkan dua. Kalau tidak Sayyid Muhammad Rasul yang menulis kitab Bajaji juga, Manaqib Burhani juga. Kalau tidak dia berarti Sayyid Abdullah Al-Haddad. Kemudian waktu itu di Masuk Masail lebih condong kepada Al-Haddad, sehingga diduga tahlil dari Al-Haddad. Ternyata keliru. Sunan Ampel lebih awal dari dua orang ini, lebih awal hidupnya. Dan kitab tahlil itu tulisan tangan Sunan Ampel, dimulai dari Qul Huwallahu Ahad, terus Al-Falaq, An-Nas, sampai terakhir urutannya persis sampai sekarang kita lakukan. Jadi ini benar-benar tulisan Sunan Ampel. Sunan Bonang itu merangkum Ihya, rangkumannya ada di lidah Belanda. Itu yang sangat kompleks dan seterusnya. Sampai beliau menjadi orang yang sangat istimewa. Artinya tidak ada orang-orang yang hebat. Di Kalimantan ada Syekh Hasan Al-Banjari. Syekh Hasan Al-Banjari bagaimana karomah-karomahnya. Beliau punya karomah yang sangat banyak. Diturunkan kepada Tuan Guru Iji. Ya. Jadi sampai kemudian ada Badal Harwatu Jomol. Ya. Badal Harwatu Jomol itu juga praktek. Dia sebenarnya telah Raja Jawa, tapi beliau tidak mau urusan itu lagi, lebih fokus kepada ibadah. Beliau seorang wali Allah, bapaknya para wali, karena murid beliau jadi wali semua. Pak Mansur Lirboyo jadi wali, kemudian Abu Yatim Yani Pandeglang jadi wali, Kusmiyo jadi wali. Itu semuanya murid-murid Badal. Sebelumnya ada Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu keturunan Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman daripada Bajuri. Ini dulu. Jadi begitu. Bagaimana ulama kita membatasi pentingnya bertasawuf dan berfikih ini sama mereka. Sudah mereka. Jadi itu yang merupakan keharusan antara tasawuf dan syariat itu. Dia tak bisa dipisah, harus dua-duanya. Nah ini sudah masuklah bisa. Nah, Bapak, nanti kita belum ada diskusi dulu, saya akan